Padahal sesungguhnya kita ini sedang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan ta'arufatul jalaliyah wal jamaliyah. Contohnya begini kawan-kawan yang saya muliakan, sewaktu badan kita sehat, enak makan, kendaraan kita ada, itu artinya Allah sedang memperkenalkan sifat keindahan. Begitu pula sewaktu kita mendapatkan ujian dan cobaan atau sesuatu yang tidak enak, bisa disebut kemasakotan, ini artinya Allah sedang memperkenalkan sifat ketegasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mustabihan alaina fanudhillu an sabilik. Allahumma hadina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqna lit taqwa wal ismata wal istiqamah wa tumanihana khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah wa min ahlil jannah bighairi hisab ma'a sabiqinal awwalin innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati 'ala du'aina jadir wa sallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al 'azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Alhamdulillah ya kawan-kawan penonton channel saya dimanapun saat ini Anda tengah berada, semoga selalu Allah rahmati dengan keberkahan berupa keselamatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah dan baik tentunya bersama keluarga saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, tauhid ini kalau kita hafal dalam sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 20, wujud, qidam, baqo, maka inti sebenarnya ada di sifat wahdaniyat kam. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit, karena ketika di sifat wahdaniyat ini adalah pembahasan yang paling panjang, yang paling lama ya, karena banyak keterangan-keterangan yang belum kita pahami. Ada wahdaniyat fi zat, ada wahdaniyat fi sifat, fi af'al, fi sifatnya munfasil, apakah mutasil, ini beda-beda kan. Jadi pada intinya kenapa disebut tauhid, kita mengambil dari sifat wahdaniyat ini kan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik afal Allah, pekerjaan Allah, atau sifat Allah, ataupun zat Allah. Ini Masya Allah kan, punten ya, harus kita pahami. Tauhid mengesahkan Allah artinya semua ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskanlah ibadahnya Kang. Maka intinya ketauhidan itu sebenarnya mengajarkan supaya kita ikhlas. Karena punten Kang ya, kebanyakan daripada manusia baik yang berilmu maupun yang tidak berilmu, akan tetapi kurang ketauhidannya, maka Masya Allah orang yang seperti ini jarang yang akan selamat baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kawan-kawan yang saya muliakan, mohon maaf ya, sebenarnya kajian tentang tauhid ini pertama kali saya terangkan ya. Pertama-tama nanti saya terangkan ya di mukadimah terlebih dahulu ya. Mungkin nanti keterangan yang lebih ada isi tauhidnya nanti di video kajian berikutnya ya. Maka simak ini harus sampai selesai ya, menyimaknya ya. Karena banyak bahasa-bahasa yang kurang umum seperti biasanya Kang. Maka dari itu nanti saya akan jabarkan tentang ketauhidan ini
pakai papan tulis ya nanti di kajian berikutnya. Kawan-kawan yang saya muliakan, seperti apa tauhid itu? Tauhid ini sebetulnya awal daripada ilmu. Bahkan orang yang mempunyai ilmu kalau belum ditauhidi maka hambar ibadahnya. Keilmuannya banyak fitnah, banyak was-was dari syaitan. Sebab Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an dijelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, apa kata Allah? Wa anahtartuka fastamih lima yuha, wahai Nabiullah Musa, aku memilih kamu, fastamih lima yuha, maka dengarlah apa yang aku wahyukan. Masya Allah. Ternyata apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Pertama adalah innani annallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku tidak ada Tuhan selain aku. Nah ini artinya apa Kang Punten? Yaitu ketauhidan atau memperkenalkan diri Kang, supaya kita pun kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimi sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka setelah kita pandang-pandang Kang, setelah kita pikir-pikir, ternyata ketika banyak yang nyantri, ilmunya luar biasa, baca kitabnya ngelotok, hafalan kitabnya mungkin puluhan, akan tetapi sewaktu tidak ada ketauhidan di dalam hatinya, kurang keimanan di dalam hatinya, maka ternyata saya perhatikan, saya lihat-lihat Kang, dalam hal ibadahnya tidak ada adabnya Kang, dalam hal muamalah kepada makhluknya tidak ada rahmahnya, dalam hal usahanya yang penting lumayan ini kalau menurut syariat silahkan monggo, akan tetapi lumayan yang melanggar agama ini yang jadi permasalahan Kang. Kenapa? Karena memang kurang ketauhidan, kurang keimanan. Masya Allah. Bahkan kita lihat ya, oknum-oknum ustadz, oknum-oknum kiai yang punya pondok, yang punya santri-santriwati luar biasa hafalannya, akan tetapi ada santriwatinya yang dicabuli Kang. Ini memang tidak ada ketauhidan, kurang keimanan Kang. Masya Allah. Nah orang semacam ini masih menahan hawa nafsunya. Kalaulah terus ditahan merongrong nafsunya, tidak akan kuat Kang. Maka jalannya adalah kita harus memerangi hawa nafsu, yang supaya hawa nafsu itu hilang. Makanya punten Kang, sewaktu kita memerangi hawa nafsu, kalaulah kita menahan hawa nafsu saja, nggak akan kuat Kang. Punten, umpama kita ingin uang ya, kita ingin kaya, tapi caranya kurang baik. Sebenarnya tidak mau mengambil uang yang semacam itu karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah levelnya masih dalam tahap menahan Kang. Ya nggak akan kuat Kang. Levelnya masih level menahan. Beda dengan orang yang memerangi hawa nafsunya ya, dengan riadoh dan mujahadahnya, pasti hatinya sudah bersih tanpa keinginan hal semacam itu, maka disebut qalbun salim. Sewaktu mata kita memandang kemana-mana, ingin yang namanya tidak zina, ingin yang namanya tidak mengambil uang yang seperti itu ya, sudah kita tahan, akan tetapi hatinya tidak akan lepas dari keinginan, hanya sekedar menahan saja Kang. Ini namanya makomnya masih makom menahan Kang. Punten. Beda dengan orang yang sudah riadoh dan mujahadah, hatinya sudah bersih, hatinya sudah tidak ada niatan hal semacam itu. Masya Allah. Maka Kang, yang namanya menjauhi dari kemaksiatan, ketika makom kitanya masih makom menahan, maka hatinya tetap belum qalbun salim, karena tidak terjadi hal semacam itu, entah mengambil uang yang semacam itu, atau entah itu perzinahan atau kemaksiatan lainnya, karena memang masih tahap menahan, hatinya masih kotor, hatinya masih berkeinginan Kang. Nah kalau orang yang sudah riadoh dan mujahadah, maka hatinya bersih, hatinya tersingkirkan dari keinginan-keinginan bangsa duniawiyah. Maka hal semacam ini punten Kang, perlu kita pahami, perlu kita mengerti. Jawabannya adalah tak lain tak bukan tauhid Kang. Tauhid. Jawabannya adalah keimanan-keimanan kita harus betul-betul dinaikkan.
ya harus betul-betul dimainkan supaya kita betul-betul lurus menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan-kelakuan apa saja yang kita pegang, entah itu keilmuan, pekerjaan, usaha ya atau mengajar ya, kalau tidak ada ketauhidan maka jatuhnya tidak ada keselamatan. Masya Allah. Maka penting kita betul-betul mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah, Kang? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kepada hamba-hambaku kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Nah, jadi memang ikhlas itu buah daripada keimanan. Keimanan buah daripada ketauhidan. Maka orang yang tidak ngaji tauhid, Kang ya, jauh daripada keikhlasan, jauh daripada keimanan. Dipastikan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu seperti debu yang ditaburkan. Masya Allah. Ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Allah itu marah kepada seorang hamba dan kadang-kadang kita tidak sadar apa yang selama ini kita duduki ya mengandung bendunya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata baginda Rasul, iza abghadallahu abdan a'ta'u thalasa wa mana'ahu thalasa. Ketika iza abghadallah, ketika Allah Subhanahu wa taala benduk ya marah abdan kepada satu hamba, maka Allah berikan 3 perkara dan dicegah 3 perkara. Ini adalah ciri orang tersebut yang dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri Allah memberikan 3 perkara kepada orang tersebut dan Allah mencegah 3 perkara. Apa yang pertama? Sahabat yang soleh atau keluarga yang soleh ataupun guru yang soleh. Jadi pada intinya orang orang yang biasa kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi bareng gitu ya, itu adalah orang yang soleh gitu ya. Allah memberikan anugerah kepada kita, entah gurunya yang soleh, tetapi orang tersebut tidak menerimanya sama sekali, Kang. Soleh akhlaknya, tetapi orang tersebut kurang mengikuti. Umpama begini, Kang, ada sahabat yang soleh masa bodoh gitu ya, ada keluarga yang soleh masa bodoh, ada guru yang soleh masa bodoh, sama sekali tidak mengambil contoh, mengambil ilmu dan akhlaknya. Jadi ya sudah masa bodoh saja gitu ya. Inilah salah satu orang yang dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita semua, Kang, untuk muhasabah diri. Kira-kira di sekitaran kita ini ada tidak yang soleh, entah dari sahabat, dari keluarga, dari guru ya? Kalau ada tetapi kita tidak mengikuti, apa bedanya dengan Abu Lahab, Kang? Abu Lahab hidup pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dekat dengan baginda Rasul, bahkan pamannya baginda Rasul, akan tetapi Abu Lahab tidak mengikuti ya, tidak pernah mengikuti uswatun hasanah dari baginda Rasul. Inilah ciri Allah bendu dan mendatangkan orang-orang yang soleh, tetapi kita tidak mau mengambil kemanfaatannya. Masya Allah, Kang. Punten ya. Yang kedua, Kang, Allah memberikan orang tersebut amalan-amalan soleh, bagus amalannya, baik amalannya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin puasanya, akan tetapi Allah mencegah dalam keikhlasannya, Kang. Ibadah mah tetap ibadah, tetapi hatinya tidak ikhlas. Berarti Allah Subhanahu wa taala marah, bendu kepada orang tersebut. Maka ini adalah ngaji tauhid, Kang, supaya kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun ibadah kita. Masya Allah, ini penting ngaji tauhid, Kang ya. Makanya ba'dul arifin, ba'dul masyayikh ya pernah mengatakan, sahih semua amalannya, ikhlaskanlah, benarkanlah, amalkanlah dengan keikhlasan. Jadi kita ini disuruh ibadah dengan ikhlas, dan ikhlas ini adalah agar kita tidak merasa punya daya dan kekuatan, semuanya dari rahmat fadl Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang saya muliakan, kita hidup di dunia ini, Kang, punten tidak selamanya, akan tetapi kita ini selamanya. Dunia ini tidak selamanya, akan tetapi manusia selamanya, Kang. Punten, Kang. Diminum dulu kopinya. Kenapa begitu? Memang manusia ini, Kang, cuma pindah-pindah alam saja. Ketika di alam arwah, lalu kemudian datang ke alam rahim, terus muncul di alam dunia, nanti di alam barzah, keluar lagi nanti di alam kiamat.
alam mahsyar, nanti ada lagi mizan, ada hisab, ada syafaat ya, ada siratal mustaqim, baru nanti surga dan neraka. Masya Allah, kitanya abadi Kang, baik di surga ataupun di neraka. Hanya sekedar pindah-pindah saja kita ini Kang. Dunia tidak selamanya, tetapi kita bakal abadi selamanya. Yang diperlukan adalah nur Kang. Masya Allah, untuk bekal perjalanan yang begitu panjang, baik dari alam barzah keluar lagi sampai ke alam siratal mustaqim. Ini yang kita perlukan, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan makanan, bukan uang. Yang diperlukan adalah nur, cahaya, amalan-amalan ibadah kita. Sementara nur tidak akan bisa berbuah kecuali ibadah kita ada keikhlasannya Kang. Masya Allah, intinya begini Kang, ibadah kita tidak akan ada nurnya ya apabila tidak ada keikhlasan. Sholat kita, puasa kita tidak ada nurnya kalau tidak ada keikhlasan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan diwajihi. Setuhune Allah iku ora nerima ya Allah saking amal ing suwiji-wiji kecuali amal tersebut anak keikhlasannya. Bahasa kitabnya Kang ya, bahasa Jawa Serang ya. Berarti tidak diterima amal ibadah kita kalau tidak ada keikhlasan. Dan mohon maaf kawan-kawan yang saya muliakan, kita ini tidak akan bisa ikhlas selamanya ya. Tidak akan bisa ikhlas kecuali kita mengerti tentang Allah ataupun kita ngaji tentang tauhid Kang. Masya Allah, kawan-kawan yang saya muliakan, karena durasi video tidak mencukupi, saya ringkas saja Kang. Lanjut tentang keistiqomahan. Kata guru saya, istiqomah itu inti daripada syariat kamal, inti daripada Islam kamil. Apa itu syariat kamil? Yaitu syariat baginda Rasul Kang. Nah, syariat kamil atau syariat baginda Rasul itu dikumpulkan. Nah, kalau syariat baginda Rasul itu dikumpulkan semuanya menjadi satu, jadinya cuma ada 3 perkara Kang. Yang pertama taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqomah. Semua syariat baginda Rasul itu terkumpul semuanya menjadi 3 perkara Kang. Taubat kita seperti apa, takwa kita seperti apa, istiqomah kita seperti apa. Maka kalau 3 perkara ini dikerjakan dan diamalkan, pasti kita mempunyai wadah yang begitu besar. Artinya apa Kang Punten? Segala apapun yang kita lakukan, segala apapun yang kita ucapkan, itu kan mesti keluar dari akal pikiran kita Kang. Ini adalah sambungan hati kita. Kalau peribahasa sekarang adalah jendela hati atau pintu hati. Pada intinya jendela hati atau pintu hati itu adalah sambungannya kolbu kita Kang. Sementara kolbu ini adalah wadah keimanan kita. Seperti itu Kang. Nah, kalau wadahnya kecil misalkan ya, maka imannya atau nurnya tidak akan bisa tertampung kawan-kawan yang saya muliakan ya. Jadi wadahnya kecil ya tidak akan tertampung kawan-kawan keimanannya itu. Kalau kita ini senang yang namanya zikiran, biasanya penuh keilmuannya. Kalau betul-betul penuh keilmuannya, biasanya akan mengakibatkan kegilaan Kang. Gila ya, hilang ingatan. Itu disebabkan 2 faktor Kang. Yang pertama karena wadahnya kecil tadi itu ya. Makanya mohon maaf kawan-kawan yang saya muliakan, dulu saya belajar ngaji, saya baru paham sekarang Kang. Ternyata sewaktu guru memberikan amalan ayat kursi ya, kalau amalan itu diamalkan begitu banyak jumlahnya, maka terbukanya alam malakut. Nah, alam malakut itu Kang Punten, alamnya ilmu Kang. Alam malakut itu alam ilmu. Iman kita, kolbu kita ternyata diisi secara ruhaniah. Maka sewaktu saya zikir ayat kursi ya, pada waktu itu 313 kali, maka yang ada fokus kita itu kepada keilmuan Kang. Contohnya begini Kang ya, yang saya praktekkan sifat wujud. Maka sifat wujud ini Kang tidak akan selesai-selesai. Sifat wujud ini seperti apa, nantinya seperti apa, dalilnya seperti apa. Begitu kawan-kawan yang saya muliakan ya. Kita minum dulu kopinya ya kawan-kawan. Makanya punten, kalau wadahnya kecil Kang, apalagi tidak dibarengi puasa, biasanya penuh keilmuannya, yang ada ngeblank otak kita Kang, mumet, dan tidak akan sampai ke ilmuannya. Jadi ya itu mengakibatkan edan atau kegilaan. Makanya kalau banyak zikir,
ya, jumlahnya banyak, kalau bisa wadahnya yang besar begitu ya. Kawan-kawan yang saya muliakan, bagaimana caranya memperbesar wadah kolbu kita? Yaitu dengan syariat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak puasa, perbanyak sholat, perbanyak sodako. Ini memperbesar wadah, Kang. Insya Allah mau ribuan zikir akan tertampung nur-nur dari guru kita, nur-nur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya punten, Kang, kalimat-kalimat seperti ayat kursi, istighfar ya, kalimat-kalimat thayyibah itu ya, termasuknya itu sebenarnya pokoknya ayat-ayat yang bikin panas badan itu, Kang. Makanya pendinginnya adalah sholawat. Kenapa bisa sholawat? Karena sholawat ini kalau sudah berbuah nur ya, dibaca dengan keikhlasan, satu pintu sholawat bisa menutup pintu kalimat thayyibah, Kang. Nur yang masuk ke dalam kolbu kita dengan 7 pintu ini ya, kalaulah kurang wadahnya bisa menimbulkan kegilaan, stres kita, Kang. Tapi kalau kita ngaji tauhid bisa ditutup dengan nur sholawat, Kang. Masya Allah. Karena satu nur bisa menutup 7 pintu, Kang. 7 pintu kalimat-kalimat thayyibah ya. Dengan syarat sholawat kita sudah berbuah nur. Caranya supaya berbuah nur harus belajar tauhid agar kita bisa ikhlas dalam membacanya. Tak ada niatan yang macam-macam, betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka penting, Kang, ngaji tauhid ini ya, kawan-kawan yang saya muliakan. Kembali lagi ke caranya ikhlas. Caranya ikhlas, Kang, adalah harus mengerti tentang Allah. Caranya ikhlas adalah harus mengerti tentang ketauhidan. Maka kata Imam Athaillah ya, bagi orang yang tidak memandang Allah itu aneh sekali. Sebab kalau misalkan ya, kita ini bikin kopi, andaikan kopi ini hidup ya, masa kopi ini tidak mengenal yang membuatnya, padahal sudah ada di depan mata ini kopinya ya. Nah, begitu pula ya, manusia ini adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Masa sih kita tidak melihat apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya betul kata baginda Rasul, idza ra'aital aziz ya fa innallaha mu'izzuhu, wa idza ra'aital zalil fa innallaha yuzilluhu, wa idza ra'aital ahya fa innallaha yuhyihi, wa idza ra'aital amwat fa innallaha mumituhu. Ya. Fa kaifal madhar yahjul yuhji la yahjibul madhar anil muzil illa alal arsil mahjubu basyirihi. Idza ra'aital aziz ya, ketika kita melihat orang mulia, baginda Rasul mulia, para sahabat mulia, para ulama mulia. Mungkin kalau kita lihat secara duniawi ya, Kang, presiden mulia, gubernur mulia, bupati mulia, fa innallaha mu'izzuhu, akan tetapi kemuliaan tersebut ternyata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak orang-orang yang tidak memandang itu semua dari Allah, artinya hanya sekedar dipandang saja, Kang. Contohnya begini, oh orang itu mulia, oh orang itu dihormati, tok hanya dipandangnya sampai di situ saja, tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Oh orang itu hina, tok hanya dipandangnya hinanya saja, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beda sama orang yang sudah yang bukan sekedar hidup ya, bukan sekedar hidup saja, akan tetapi sudah mengerti tentang tauhid. Cara pandangnya berbeda sekali, Kang. Contohnya begini, oh iya orang itu mulia berarti dari Allah, oh orang itu hina berarti dari Allah. Nah, karena ada orang itu hidup hanya sekedar hidup saja, Kang, tidak memandang segala sesuatunya dari Allah. Kalau bagi orang yang bertauhid ya, yang mengerti tauhid ya, ada nur kolbunya ya, nyambung itu, Kang, kepada Allah. Oh orang itu hidup, siapa yang menghidupkan? Oh orang itu gerak, siapa yang menggerakkan? Berpikir dari Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus wa iza ra'aital amwat, Kang,
Ketika kita melihat orang mati, kebanyakan orang ya sudahlah, namanya juga sudah mati, sudah top, dipandangnya hanya di situ saja. Tetapi orang yang sudah ada nur qalbunya, sudah pernah ngaji ketauhidan, oh orang itu mati, fa innallaha mumituhu, Allah yang membuat orang itu mati. Masya Allah kan. Fa kaifal madhar yahjubu, ini yang diucapkan Imam At-Tailah hal kepremen. Orang yang pernah menzohirkan, orang zohir terhijab dengan muzhar. Muzhar itu adalah Allah, terhijab dengan muzhir. Muzhir adalah makhluk kan. Allah yang menjadikan kitanya malah menghijab diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh sekali kata Imam At-Tailah. La yahzibul mazhar anil muzhir. Tidak bakalan terhijab Allah daripada orang-orang ini adalah illa anil arsil mahjub basyirah, kecuali Kang Punten. Ternyata penyakitnya cuma satu. Apa itu? Yaitu kemaksiatan kita. Al mahjubi basyiratihi, inilah yang menghijab mata kolbu kita. Ini adalah kemaksiatan kita. Ini yang menghijab mata kolbu kita sehingga memandang alam dunia ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipandang ya sudah itu saja yang dipandang kan. Masya Allah. Padahal sesungguhnya kita ini sedang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ta'arufatul jalaliyah wal jamaliyah. Contohnya begini kawan-kawan yang saya muliakan, sewaktu badan kita sehat, enak makan, kendaraan kita ada, itu artinya Allah sedang memperkenalkan sifat keindahan. Begitu pula sewaktu kita mendapatkan ujian dan cobaan atau sesuatu yang tidak enak, bisa disebut dengan kemasakotan, itu artinya Allah sedang memperkenalkan sifat ketegasan kan. Masya Allah. Nah kalau kita tidak ada nurnya Kang ya, maka yang ada hanya mengeluh, dan mengeluh beda dengan orang yang sudah ada nurnya atau ngaji tauhid. Kalau orang ada nurnya, maka segala sesuatunya itu dari Allah, kita sandarkan kepada Allah, sudah ada takaran-takarannya kan. Makanya mohon maaf kawan-kawan yang saya muliakan, saya khawatir ya, zaman sekarang apabila ada pencalonan lurah ataupun yang lainnya ya, pencalonan bupati, yang didukung dan ditunggu adalah serangan pajar. Kalau tidak ada serangan pajar, maka tidak dicoblos. Artinya saya berpikir bagaimana kalau Dajjal yang datang, calon lurah, calon bupati ngasih serangan pajar ataupun yang lainnya. Kalau Dajjal lebih hebat lagi kawan-kawan yang saya muliakan. Kalau Dajjal bisa merubah batu menjadi emas, dikasih ke kita, pasti kita mau, yang penting dapat emas. Nah inilah Kang. Nah ini namanya keimanan kitanya kurang nyambung kepada Allah Ta'ala. Maka rentang orang yang seperti ini, kalau tidak ada ketauhidan, akan sulit selamat baik di dunianya maupun di akhiratnya Kang. Masya Allah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita bisa ikhlas. Ikhlas ini harus memiliki keimanan, ketauhidan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, ketika kita ngaji tauhid Kang, sedikit demi sedikit nanti akan mengerti dan memahami tentang Allah. Mudah-mudahan niat-niat jelek kita bisa terkikis dengan ketauhidan kita, supaya apa yang kita lakukan dalam hal ibadah maupun duniawiyahnya, kita niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memandang Allah dari segala arah. Ya kawan-kawan yang saya muliakan, ini adalah surat Al-Hajj ya. Yang pertama tadi saya bacakan ya di awal, surat Al-Hajj ayat 18. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Anak orang ngedelang sira, bahasa Jawa Serang Banten. Apakah kamu tidak melihat annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi? Allah iku disujudi ning wong sejrone langit, bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit. Jadi semua yang ada di langit bersujud ya, berzikir kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kamu. Wa ma fil ardi, lan wong ning sejrone bumi, dan siapa yang ada di bumi, apapun Kang, apapun makhluknya, semuanya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk patuh kepada Allah sesuai hukum alam yang Allah ciptakan Kang. Masya Allah.
Wasyamsi wal qamari wan nujum, seperti matahari, bulan, bintang yang setia beredar pada porosnya itu kan ya, masya Allah. Wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawabu, dan gunung-gunung, pepohonan, hewan-hewan ya, semuanya sujud zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirum minan nas, dan kebanyakan manusia, akan tetapi di sini Kang ya, akan tetapi, jadi banyak sebenarnya manusia itu yang zikir kepada Allah, yang sujud kepada Allah, akan tetapi wa katsirun haqqo alaihil azab, banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Jadi begini Kang, banyak lagi ya manusia yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian siapa orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Menurut tafsir Sawi Kang punten, yaitu orang kafir. Sewaktu kita melihat asbabun nuzul ayat ini diturunkan ya, ternyata sewaktu para sahabat ya berdebat dengan kafir Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy? Aku adalah orang yang lebih hak untuk mengenal Allah. Aku yang lebih hak untuk mendapatkan kitab Allah, karena kitab ini turun sebelum ada agama Islam dan sebelum turunnya Nabi kamu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku yang lebih berhak, kata orang kafir Quraisy Kang. Lalu kemudian dijawab oleh para sahabat, aku yang lebih berhak karena Allah Tuhan kita. Bahkan Allah menurunkan Nabi kita, Allah menurunkan kitab kita, bukan hanya sekedar kitab Al-Quran saja, akan tetapi kitab Injil, Zabur, Taurat dengan keimanan. Sementara baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan keimanan. Para sahabat betul-betul iman kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah menurunkan ayat ini, semuanya itu zikir kepada Gusti Allah. Banyak orang yang zikir, sujud kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi orang yang mendapatkan azab. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Jadi siapa yang dihinakan oleh Allah, maka orang tersebut tidak akan mulia baik di pandangan manusia ya, tidak akan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, memuliakan yang layak dimuliakan atau menghinakan yang menutup diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kawan-kawan yang saya muliakan, maka mari kita bersama-sama belajar ibadah, terus kita jalankan, dan ditambah-tambah kita belajar keikhlasan ya, belajar keilmuan, ketauhidan ini mari kita sisipkan. Artinya mari kita bedakan antara niat ibadah kita dengan keinginan kita kan. Sudahlah kalau keinginan kita di luar daripada ibadah kita, tapi ibadah kita mari kita fokuskan untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab punten Kang, kalau kita ibadah tidak disertai keikhlasan, maka ibadah kita seperti debu yang ditaburkan, tidak ada artinya Kang. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, hati-hati Kang ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dalam sunannya, Al-Hakim dalam Mustadrak, yang berkata hadis ini sahih Kang, sesuai syarat kesahihannya. Hadis menurut standar Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' ya, wahya rabbi, wahai Tuhanku, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa ya, kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Jadi banyak orang ini puasa ya, akan tetapi puasanya tidak dapat apa-apa kan, kecuali lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Wahai Rabbi, wahai Tuhanku, berapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malamnya saja. Jadi banyak yang qiyamul lail ini ya,
sholat tahajud, sholat witir, sholat istikharah, dan sholat yang lainnya, akan tetapi tidak ada pahalanya kecuali bangun malamnya itu cuma capeknya doang, Kang. Yakni iza lam yakun saumu wa sholatu wa ilaihi ta'ala fala sawabalahu. Apabila kita puasa, sholat dan ibadah-ibadah lainnya tetapi tidak karena Allah, ya, fala sawabalahu, maka tidak ada pahala bagi orang tersebut. Masya Allah, Kang. Nah, makanya kata Imam At-Tailah As-Sekandari pernah ngomong dalam kitab hikamnya bahwa dari al-a'malu suru ya, qaimatun. Amal-amal itu adalah bentuk-bentuk yang tampil dalam artian secara lahiriah, ya. Jadi amal itu bagaikan rupa yang tampil berdiri, Kang, bagaikan bentuk manusia atau jasad manusia yang tampil berdiri kokoh begitu, ya. Wa arwahuha wujudu sirrul ikhlasi fiha. Sirrul ikhlasi fiha, adapun ruh-ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya keikhlasan, bisa disebut cahaya ikhlas, ya, pada amal tersebut. Jadi ruh daripada orang tersebut adalah keikhlasan, Kang. Jadi ibadah kita tidak bakalan ada fungsinya, tidak bakalan ada faedahnya apabila tidak ada ruhnya, ya. Ruhnya adalah keikhlasan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Kang. Insya Allah, ya, Kang, kalau kita ngaji tauhid, ya, memahami sifat wujud kidam bako, bukan hanya sekedar hafal saja, ya, Kang, akan tetapi memahami wujud itu seperti apa, hikmah daripada wujud itu seperti apa, kidam seperti apa, bako seperti apa, mukhalafatul hawadisi seperti apa, wahdaniyat kudrat seperti apa. Insya Allah sedikit demi sedikit, ya. Yang terpenting kita mau mendengarkan ngaji, mau istiqomah di jalan Allah. Kalaulah kita ngaji tauhid ini, Kang punten tidak dari pertama nonton videonya, ya, maka akan mumet, Kang, untuk mencerna ke video kajian berikutnya. Karena ya untung kalau kitanya cepat nyangkol, ya, pernah ngaji, pernah mondok gitu. Kalau nggak ngerti kitanya langsung nanya terus langsung nyangkol begitu, ya. Karena kajian saya ini, ya, yang saya bahas adalah tentang ketauhidan, Kang. Akan saya lanjutkan terus menerus, ya, berkelanjutan. Masya Allah. Nanti di sifat ma'ani, Kang, sifat ma'ani ini ternyata punten terkumpul di sifat ar-rahmah Allah. Maka terdapat sebuah hadis kursi, Kang, hadis soheh yang menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dalam bentuknya. Bagaimana ini, Kang? Ya, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratihi tuluhu situna dhira'an. Allah azza wa jalla menciptakan Adam dalam bentuknya, tinggi beliau 60 hasta. Bagaimana ini, Kang? Ya, ternyata, Kang, ala siratul rahmah, aku menciptakan Adam ingatase rupa ar-Rahman. Berarti ar-Rahman ini kan Allah, ya. Allah menciptakan Adam dengan rupaku. Bisa seperti itu maknanya, Kang. Ya, makanya punten, jangan dipotong-potong. Ternyata Masya Allah, Kang, punten, ya, ketika diterangkan guru saya, Ar-Rahman ini singkatan, Kang. Ternyata singkatan alif inilah hayat, lam adalah ilmu, ra adalah kudrat, ya, he adalah irodat, ya, nun adalah basar begitu, ya. Pokoknya intinya terkumpul di sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, ayat sama basar, kalam, ya. Huruf-huruf inilah yang ada di badan kita, Kang. Pantas Allah mengatakan ala suratul rahmah. Ya, itu seperti itu, Kang. Ternyata semua ini tidak terlepas dari sifat kudrat, irodat, ilmu, ya, kalam, ya. Pokoknya tidak bisa lepas, Masya Allah, Kang. Kita mempunyai akal pikiran adalah hayat, kita mempunyai kuasa adalah kudrat, kita mempunyai kehendak adalah irodat, kita mempunyai kepintaran adalah ilmu, kita bisa melihat adalah basar, kita bisa berbicara adalah kalam, kita bisa mendengar adalah sama.
Masya Allah Kang, ternyata punten semua itu bersumber dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya sifat Allah itu sempurna dalam artian kodim, sementara sifat manusia itu sementara, artinya hadis ya, itu cuma pancurannya saja Kang. Disebut kalau dalam bahasa tauhidnya ta'aluk, ada ta'aluk al-kodim, ada ta'aluk tanjiz al-kodim, ada ta'aluk tanjiz al-hadis. Nanti juga saya bahas di kajian berikutnya Kang. Artinya begini Kang punten, ngaji tauhid ini otaknya harus betul-betul dipasang Kang. Bila perlu dicatat ya, karena pembahasan ini kurang umum seperti biasanya Kang. Pada intinya supaya kita betul-betul bersih, bisa memandang Allah, bisa mengenal Allah, bisa semua ini kita kembalikan kepada Allah, dan pada hasilnya supaya di akhir hayat kita bisa membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang diharapkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, mungkin kajian ini masih sekedar muqaddimah tauhid Kang. Insya Allah di kajian berikutnya akan lebih ada isi tauhidnya Kang. Ini supaya kita paham terlebih dahulu ya, fungsi daripada ketauhidan kita adalah keimanan kita supaya naik, keimanan kita untuk menambahkan ruh dalam ibadah kita. Makanya punten Kang, alhamdulillah ya, channel ini saya namakan Prajurit Banten, prajurit untuk ya berpetualangan ya kawan-kawan. Bantennya Masya Allah diisi dengan kajian keilmuan ketauhidan. Mudah-mudahan kita ini kecipratan mendapatkan cucuran dari Kanjeng Sultan Syekh Bidatillah Sunan Gunung Jati ya, kecipratan cucuran dari Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani ya. Masya Allah, kecipratan kita semua dapat cucuran ya, Masya Allah. Nur kita yang akan menjadi bekal ya Kang di akhirat nanti. Inilah nur daripada nur Kang, baik nur Allah, nur Allah, nur baginda Rasul, nur para guru-guru. Mudah-mudahan nur bercucuran kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah harapan kita Kang ya. Jangan sampai lepas untuk mendengarkan kajian berikutnya ya, hanya di channel Prajurit Banten SRF. Makanya banyak orang ngaji Kang punten hanya sekedar ngaji saja Kang. Ibadahnya hanya sekedar ibadah saja, tidak mau mencari keikhlasan, tidak mau mencari nur ya. Dengan harus betul-betul berbuah ibadahnya supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita istiqomah ngaji mencari jalan Allah, istiqomah mencari ridha Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kata-kata yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.